supaya tidak timbul stigma dan diskriminasi untuk kita mengidentifikasi awal orang itu HIV atau tidak lah gitu ya. Sebenarnya tidak bisa dilihat dari fisik. Oh, tidak bisa dari fisik. Iya. Tapi kalau ada informasi-informasi di media sosial yang merilis, itu biasanya ada ruam di kulit, terus ada sariawan, ada jamur di lidah, terus itu sakit 2 minggu tidak sembuh-sembuh, umpamanya sakitnya sakit aja, tidak ada peningkatan imun yang naik gitu, tidak drop gitu kan. Bisa jadi itu ada tanda-tanda. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Muata TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo Desbisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sanak sadonyo. Nah, kaliko kita kedatangan seorang tamu dari Yayasan Akbar Sumatera Barat. Apa itu Yayasan Akbar? Kita perkenalan saja. Iko ado ketua dari Yayasan Akbar Sumbar, udah Niko Destri Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dah? Siap. Udah Niko kan ketua Yayasan Akbar Sumbar. Sebelum bicara lebih jauh, pengen tahu lah sedikit. Apa tuh Yayasan Akbar Sumbar kok? Oke. Sebelum masuk ke Yayasan Akbar, mungkin saya kenalan diri dulu ya. Boleh ya. Oke, saya Niko. Biasa teman-teman manggil saya dengan nama panggilan Niki biasanya. Saya orang organisasi sosial, pengabdi sosial lah gitu. Sejak dari 2015 bergabunglah di Akbar gitu kan. Nah, Akbar ini apa? Akbar itu ada sebuah organisasi yang konsen pada penanggulangan HIV. HIV, terus penyakit-penyakit yang ada koinfeksi dengan HIV gitu. Jadi HIV ini berbicara HIV bukan HIV aja. Ada yang lainnya gitu. Ada yang lainnya. Iya. Berarti kok sebenarnya yayasannya nasional sebenarnya? Bukan, dia subnya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Soalnya kan di situ kan ada ketua Yayasan Akbar Sumbar, kayak cabang gitu. Bukan ya? Bukan. Emang namanya kita bikin Yayasan Akbar dari Sumatera Barat gitu. Iko didirikan tahun barat ya? Akbar ini berdiri dari tahun 2015 awalnya. Nah, awal pembentukan Yayasan Akbar ini dari sekelompok kepedulian. Jadi ada teman-teman yang peduli memvolunteerkan diri untuk melihat isu dan permasalahan di HIV ini. Terus mereka berkonsolidasi, terus membentuk sebuah organisasi. Organisasi juga bentuk awalnya perkumpulan. Jadi perkumpulan, terus peduli tentang isu HIV, menjalankan advokasi ke pemerintah, pendalaman informasi, terus melihat apa yang terjadi di lapangan saat itu di 2015. Setelah dari itu, karena pekerjaan ini rentan dengan isu-isu hukum dan HAM, ini kesehatan loh gitu. Makanya Yayasan Akbar itu dilegalkan di 2017 dengan akta notaris. Sehingga resmi dia jadinya, apapun pekerjaannya resmi berdasarkan hukum dan HAM-nya gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Berarti Yayasan Akbar kok di tahun 2015 awalnya emang cuma perkumpulan orang yang peduli tentang isu-isunya kayak gitu ya. Kok kena isu-isunya cukup marah dan sensitif, kan bahkan orang pun agak ragu-ragu untuk berkonsultasi dan segala macamnya gitu kan. Nah, untuk udah Niki sendiri masuk ke Yayasan Akbar 2015 itu langsung sebagai founder kah? Enggak, saya 2015 itu cuman sekedar penonton. Penonton melihat mereka dan juga saya ikut mempergunjingkan gitu, apa sih yang mereka kerjakan gitu. Enggak berfaedah menurut kita kan. Terus setelah melihat dari itu,
ternyata lain kepuasan yang kita dapatkan menolong orang pada isu kemanusiaan ini. Jadi setelah itu saya mencoba mendampingi satu orang dari awal hingga sampai mohon maaf orang yang saya dampingi itu sudah almarhum. Tapi di luar dari sisi saya menolongnya hingga sampai dia meninggal ya, saya merasa puasnya itu sampai 16 hari saya menolongnya itu kepuasan saya ada. Karena saya merasa nggak mungkin orang bisa bertahan 16 hari. Sampai mirisnya tidak mungkin orang dengan HIV di zaman itu bisa dirawat sampai 16 hari. Mungkin 3 hari, 4 hari meninggal atau apa gitu kan. Tapi saya berhasil 16 hari itu. Dan saya berhasil meyakinkan dia, menanamkan kepercayaan. Sempat 3 hari saya merasa dia sehat. Karena imun HIV ini dia turun naik. Pada saat dia turun dia drop. Pada saat imunnya naik dia sehat. Saya optimis dia akan sehat karena dia udah kembali survive, udah makan, udah seperti orang biasa normal gitu kan. Cuman di luar dari itu saya terkecoh 2 hari kembali ke rumah sakit sampai terakhirnya dia mengembuskan napas terakhir gitu. Tapi dari situ saya merasa puas. Alhamdulillah saya bisa menolong satu orang sampai detik itu juga dan tanpa ada stigma dan diskriminasi yang saya rasakan. Padahal saya baru loh di situ gitu. Berarti waktu itu volunteer. Iya. Itulah di Yayasan Akbar. Sudah di Yayasan Akbar. Tapi sebagai volunteer. Sebagai volunteer dan baru ngikut saya gitu. Berarti di awal-awal itu sudah mendampingi satu orang. Sudah. Alhamdulillah waktu itu cukup bisa survive selama 16 hari dan itu cukup bagus lah ya. Cukup bagus dan kepuasan batin tersendiri yaitu bisa menolong orang lain walaupun kan kalau akhir itu kan kembali kepada Allah. Yang penting Allah berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan orang itu pun merasa ada loh orang yang masih peduli semuanya. Itu saya. Sampai saya meyakinkan dia, kamu tidak sendiri, kamu ada saya, ada ini, ada ini. Mohon maaf dia juga dikucilkan oleh keluarga. Keluarganya tidak mau mengurus dia sampai saya menggantikan popok. Jadi popoknya itu udah 2 hari nggak diganti. Saya ganti, saya bersihkan. Sampai saya bilang ke keluarganya itu, perhatikan saja saya apa yang saya kerjakan. Tapi tetap kalau ada kekhawatiran pakai saja sarung tangan, pakai handscoon gitu kan. Kalau ada kekhawatiran. Dan lakukan apa yang saya lakukan. Setidaknya ini ya hitung-hitung penolong lah buat kita nanti. Betul. Kita nggak tahu amal apa yang membawa kita ke surga. Oke dah. Tentang HIV AIDS. Nah, kok isu yang cukup sensitif dan tapi cukup marak juga ya. Iya. Nah, pengen tahu dulu, mungkin kawan-kawan di rumah kok masih banyak yang ragu dan masih bingung ya. HIV AIDS kok itu 2 kata yang satu kayak rumah sakit gitu kan. 2 kata tapi masih satu kesatuan. Apakah ini adalah 2 pengertian terpisah? Bisa dijelaskan? Iya. Ini perlu ya pemirsa juga mungkin teman-teman di luaran sana dan buat kita semua ya. HIV AIDS itu berbeda. HIV itu adalah virus. Jadi kalau saya simpelnya menggambarkan kepada teman-teman semua, HIV itu virus, AIDS itu penyakit. Jadi penyakit itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada virus. Dan virus itu bisa ada tanpa ada penyakit. Ya, betul. Nah, simpelnya saya ada virus, tapi saya nggak sakit. Tapi kalau saya ada sakit, pasti ada virus yang menggerogi tubuh saya sehingga saya sakit. Logika dan analoginya seperti itu simpelnya. Jadi tidak semua orang yang HIV itu AIDS, tapi ada kemungkinan orang yang AIDS itu adalah orang yang HIV. Oh gitu. Berarti HIV kok lupa kebanyakan yang V kan virus. Iya. AIDS-nya adalah si orangnya yang mengidap penyakitnya. AIDS-nya itu penyakitnya. Kumpulan dari penyakit. Itu secara garis besarnya HIV dan AIDS. HIV ini berdiri sendiri misalnya kan. AIDS kok
besar kemungkinan orang yang mengidap AIDS itu sudah melekat dengan HIV. Bisa jadi ada virus. Ada virus. Ya, mau tidak HIV kan ada virus-virus lainnya gitu. Betul. Gitu. Nah, untuk di Yayasan Akbar sendiri, di luar kan ada volunteer segala macamnya. Tujuan utama dari yayasanku apa sih? Oke. Tujuan utama ya kalau di kepemimpinan saya, tujuan utama awalnya Akbar itu sebenarnya berikan edukasi ke masyarakat. Bahwasanya melihat angka stigma, diskriminasi, pengucilan, pengusiran orang dengan HIV itu tinggi di zaman itu. Terus kalau tujuan dari kami saat ini sebenarnya HIV itu sama dengan penyakit yang lainnya. Kalau saya berbicara saat ini, HIV itu sama dengan kanker. Tapi kanker itu tidak dikucilkan, HIV dikucilkan gitu. Malah lebih ganas kanker lagi. Kanker itu dia menggerogoti dengan cepat. Kalau HIV ini dia punya tahap gitu kan. Nah, itu aja. Cuman stigmanya yang tinggi. Nah, kami berusaha untuk memperpanjang informasi agar seiring dengan informasi sampai ke mereka, dianalisa, stigma itu berkurang. Gitu. Setidaknya bagi orang-orang yang penderita penyakit ini harus tetap percaya diri. Ya. Orang sekitarnya pun support sistemnya Betul. ya. Sehingga si yang pengidap itu tidak merasa dikucilkan. Iya. Bahkan karena dikucilkan sendiri malah memperparah penyakit yang diderita. Memperburuk keadaannya. Memperburuk keadaan, betul ya. Betul. Nah, kalau di Yayasan Akbar sendiri untuk kegiatan-kegiatannya serupa apa? Tadi kan seperti pendampingan biar orang kok tidak terkucilkan segala macam. Tapi dalam bentuk kegiatannya apa? Kalau kegiatan di Yayasan Akbar itu yang wajib itu atau yang menjadi program di kami itu satu promotif dan preventif. Promotif itu edukasi dan promosi. Kami juga memiliki media sosial. Jadi aktif memberikan konten-konten edukasi di semua media sosial Yayasan Akbar gitu kan. Nanti bisa di scroll, dicek-cek gitu kan. Terus upaya pendampingan. Pendampingan ini bukan berarti kami yang mensupport pendanaan, bukan. Pendampingan ini kami memberikan motivasi, semangat, terus memberikan informasi. Adanya stigma itu karena orang tidak paham. Betul. Adanya stigma itu karena tidak paham informasi, tidak paham penularan, sehingga ketakutan tadi yang memacu dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif gitu kan. Betul. Itu aja sebenarnya. Di luar dari itu nggak ada. Nggak mungkin seorang ibu mengusir anaknya. Susah payah loh dia melahirkan. Tiba-tiba karena dia HIV diusir anaknya, kan nggak mungkin karena dia tidak paham informasinya. Sama aja seperti analogi tadi ya. Semua anaknya mengidap kanker diusir dari rumah. Iya begitu. Nah itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Akbar sendiri dalam bentuk apa sih kegiatan, maksudnya pembantuannya? Tadi kan kalau masalah pendanaan kan tidak gitu kan. Yang kerjanya gitu. Yang dibantu. Yang kami bisa support. Ya. Kami di Yayasan Akbar itu bisanya support dari dukungan psikososial. Iya, dukungan psikososial. Pendampingan dalam arti dia tidak mengerti, tidak memahami alur pelayanan rumah sakit, didampingi. Terus tidak mengerti alur pembuatan pengurusan surat rujukan, didampingi, pendaftaran gitu. Segala bentuk yang hal-hal administratif tapi di luar dari konteks bantuan dananya gitu. Gitu. Iya. Dan ikut tim TVRI lah merangkum juga kegiatan biar tervisualisasikan dengan baik bagi kawan-kawan di rumah gitu kan. Kami lah sediakan. Kita putarkan video berikut ini. Check it out. Kita tidak akan bisa memastikan, tapi kita sudah berusaha untuk berubah atau tidaknya KD tergantung kembali kepada KD masing-masing. Semua faktor risiko lainnya ada 7 faktor risiko itu
informasikan bahwa di puskesmas sudah ada pengobatan IMS dan itu tidak berbayar. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi VT dari TVRI Sumatera Barat yang telah dirangkum dari Yayasan Akbar. Itu ada beberapa kegiatan, ada apa in-house research gitu ya? In-house training. Oh, ternyata kami di stalker ya. Diam-diam kami di stalking ya. Intelijennya kok. Itu kegiatan apa tuh? Oh iya. Bisa dijalan? Itu kegiatan peningkatan kapasitas. Jadi teman-teman di lapangan ini sebelum dia terjun turun itu dibekali dulu informasi. Oke. Dibekali pembekalan pendampingan apa, bagaimana cara tips dan trik mendampingi, tips dan trik menghadapi orang, menghadapi pasien atau keluarga pasien. Jadi di luar dari kapasitas pendampingan, teman-teman juga harus memiliki pembekalan teknik komunikasi. Kalau enggak salah dia ngomong nanti gitu. Salah sampai begitu ya. ya. Okay. Komunikasi, menghadapi orang gitu, cara berinteraktif dengan orang. Oh, berarti tadi video tadi dibekali. itu terkhusus untuk si pendamping. Iya, untuk teman-teman petugas lapangan. Petugas lapangan. Iya. Tadi ada apa istilah tuh? KD apa tuh? Iya. KD itu singkatan dari kelompok dampingan kalau kami. Kelompok dampingan. Iya. Kok Chris Dayanti. Nah, kelompok dampingan itu kalau di yayasan itu dia kan tidak memiliki pasien ya. Kalau pasien itu cuman ada di layanan rumah sakit. Oh ya betul. Kalau di organisasi sosial di luar dari pelayanan rumah sakit tidak pasien namanya. Kalau di hukum namanya klien. Kalau di kami namanya kelompok dampingan. Kelompok dampingan itu adalah orang yang kami dampingi gitu. Oke. Berarti analoginya tiba di rumah sakit kok berarti pasien. Tiba di hukum kok berarti klien gitu ya. Kalau di kami namanya KD kelompok dampingan. Oke. Dan orang-orang tuh datang sukarela kah atau misalnya di broadcast lah semacamnya. Saya ayo datang. Iya. Teknik penyebaran informasinya ada dua. Dia ada langsung dan ada virtual. Kalau virtual itu seperti yang di media sosial tadi. Jadi ada yang melalui media sosial nge-DM kami gitu, ngajak kopi darat, tatap muka, atau kadang yang berani datang langsung ke kantor. Terus nanti setelah datang ke kantor kami tanyakan ada yang bisa kami bantu. Kalau dia ada hubungan dengan mau tanya tentang kesehatan atau apa, itu ada ruangan khusus. Ruang konseling namanya. Karena di kantor itu kan dia kantor, jadi tidak mungkin orang yang tidak memiliki kapasitas akan menghadapi pasien gitu. Jadi klien. Sehingga nanti tidak dapat kebutuhannya. Jadi kami tanya kebutuhannya apa? Kalau dia kebutuhannya kesehatan, kami rujuk ke ruangan konseling. Kalau nanti mahasiswa biasanya ya ngobrol dengan teman-teman karena itu akan berhubungan dengan explore mencari data atau mencari informasi gitu kan. Kalau mahasiswa dia beda-beda. Terus kalau yang di rumah sakit ada juga. Pamanya di rumah sakit terus dia terkonfirmasi HIV. Nah, ada juga nanti petugas rumah sakit yang mau hubungi kami. Oh, ini dia butuh pendampingan, apakah Yayasan Akbar bisa mendampingi gitu. Nah, kami datang gitu. Dia caranya ada virtual, ada tatap muka. Ada juga melalui informasi dari layanan kesehatan. Oh, cukup kompleks juga. Iya. Tersangka cuma kumpul-kumpul gitu jadi dampingi, ternyata berhubungan juga dengan rumah sakit. Gitu ya. Karena ada hal-hal tertentu. Tadi Wak Cigo tadi ada yang bersuntik itu petugas medis ya? Iya, itu petugas medis. Nah, kalau pelayanan untuk tes kesehatannya, untuk tes HIV-nya, pengambilan sampel juga ada dua.
Ada home based clinic. Kalau home based clinic itu dia di home di rumah masing-masing. Oke. Ada juga fasilitas kesehatan. Kalau fasilitas kesehatan dia berfokus di hospital klinik, di rumah sakit, di puskesmas. Oh, yang Jadi home base tadi pelayanan- berarti bisa si petugas medisku datang ke rumah si kelompok atau Bisa Iya. ke rumah pasien. Rumah gitu, pasien. Bisa. Oh, bisa. Tapi harus dikumpulkan dulu. Jadi terjadwal lah gitu. Oh. Jadi ada jadwal-jadwalnya untuk kita melakukan pelayanan mobile klinik. Itu namanya pelayanan mobile. Oke. Mobile itu bisa kita lakukan di mana saja. Ada juga pelayanan kalau di puskesmas sudah tahu jadwalnya Betul. kapan gitu ya. Kalau Sabtu Minggu di luar dari jam pelayanan puskesmas, kita bisa mobile klinik gitu. Oke. Begitu. Nah, kalau boleh tahu sih, kan kawan-kawan ada yo misalnya di sosial media disebar informasinya bahwa kan akan ada semacam kayak konsultasi, entah itu pendampingan dan segala macamnya, gitu kan? Kalau yang dari volunteer yang terjun langsung, atau bagi orang awam lah, misalnya kayak awak, misalnya, Ada yang HIV. ya. Apakah dokter juga melakukan pekerjaan yang terkutuk? Oke. Begitu. Jadi bukan hanya bagi mereka yang punya perilaku tanda kutip, Iya. mungkin kawan-kawan di rumah paham itu. Nah, jadi orang-orang kegiatan normal sekalipun, hanya di rumah sekalipun, masih besar kemungkinannya untuk tertular. Iya. Bisa itu dibawa oleh suaminya atau oleh pasangannya lah ya, oleh pasangannya. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya di petugas medis. Ada pertanyaan Cek. Nah, itu masih jadi perbincangan bagi orang tentang penularan dari HIV/AIDS. Katanya, wak takut minum sagale jenyo Cek. Iya. Biko kan bisa menular melalui air ludah. Iya. Karena segala gitu kan, ada kemungkinan besar untuk tertular. Betul enggak? Kemungkinan sampai saat ini saya belum menemukan ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kenapa dokter itu tertular HIV? Itu dia perlu kita kaji cara penularan HIV itu seperti apa. HIV itu dia menular melalui cairan tubuh. Cairan tubuh yang pertama itu darah. Itu darah itu 50% menularkan. Kalau ada perlukaan ketemu luka. Contoh, abang luka, saya luka. Saya umpamanya ada HIV di dalam tubuh saya, tiba-tiba abang nolong saya jatuh di luar. Saya kecelakaan. Abang luka nih. Kena darah saya. Ada potensi penularan di situ. Karena ada exit, ada pintu masuk. Oh betul. Iya. Siap. Diketok dulu bang, masuk aja bang kan. Alah masuk tuh. Abang terima dia masuk dia ke dalam tubuh. Kedua dari air susu ibu. Air susu ibu juga diketok dulu tuh. Anak nyusu ceknya kan. Berarti disusuan bisa anak menular dari si ibu ke anak melalui air susu? bisa. Dan juga melalui jarum suntik. Tapi kalau jarum suntik saat ini kan jarum udah steril semua ya. Kalau jarum suntik itu pengguna narkoba suntik. Tapi Sumatera Barat kan sudah tidak ada berdasarkan data terakhir 2015 itu yang ada. Sampai saat ini tidak ditemukan lagi Yang di Sumatera penularan Barat melalui jarum suntik. melalui jarum suntik Oke. gitu. Terus ada lagi transfusi darah di PMI. Saat ini media teknologi karena udah semakin canggih, jadi screening darah di PMI itu udah benar-benar bersih. Jadi darah dari PMI itu sudah dipastikan tidak ada bakteri dan virus. Sehingga kalau melalui darah itu seperti yang contoh saya di kecelakaan atau pelayanan perawatan pasien kena darah, karena perlukaan ketemu luka dia menular. Air susu dari ibu ke bayi menular. Itu aja. Kalau air liur segalon mungkin ya air liurnya baru menularkan. Karena tapi kalau yang dia misalnya juga kalau minum darah. gitu kan, si kawan yang penderita tuh kan wak misalkan karena ciri-ciri fisiknya nggak ada kan, namanya berteman-teman kan, kawan kadang kawan minum tuh wak, kalau minum gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nular? Enggak ya berarti ya? Kecil Saya kemungkinan. perlu juga tekankan kalau berganti-ganti alat makan itu penularan itu saya yakin tidak ya. Karena juga HIV itu dia begini sistemnya. HIV itu kalau keluar terus dia kena angin,
Dia dalam 2 menit itu dia mati virusnya. Oh gitu. Arti kata kalau saya minum terus gelas ini ada bekasnya, selang 2 menit ini akan mati. Kalaupun ada darah di sini dia akan mati. Bakteri dan virus. Berarti hanya hidup di dalam tubuh inangnya. Iya. Oke. Kenapa siap. saya bilang tadi orang kecelakaan luka ada yang menolong itu langsung Bang tanpa detik itu. Iya. Betul. Masuk dia langsung gitu. Kalau itu ada selang waktu sekiannya, kan virus tadi bisa mati dalam. Tapi kan ada juga yang kece Bang tadi ada beberapa penelitian yang mengisian bahwa ciri-cirinya itu adalah kayak seperti sariawan. Iya. Kan misalnya sariawan yang gitu, pindah kemari. Seperti yang saya bilang tadi. Oh, iya. Selama dalam 2 menit ini gelas tidak dipergunakan, Bisa mati ya. Iya. Oke, Tidak siap. menularkan. Iko, lah banyak Terkecuali dia ini juga ya, ada TBC. Kalau TBC kita berganti-gantian alat makan menular. Artinya dia apa namanya dia? Cairan kita ngobrol gini aja dia bisa menular. Droplet. Droplet. Siap. Droplet itu yang berbahaya. Oke. Bahkan tidak hanya penyakit itu kan, penyakit yang berhubungan dengan pernafasan pun droplet kok paling capek penyebaran. Kayak kepetangko ada COVID segala macam. Iya. Oke, udah. Kami ada break stay dulu. Iku perbincangan sedang ngangik warna tapi harus kita calm down sekete. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, dan sana-sananya kembali lagi kita di acara kesan kita di Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kita masih bincang-bincang bahasamo Yayasan Akbar Sumatera Barat mengenai yang garis besarnya adalah HIV dan AIDS gitu ya. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Itu pertanyaan pribadi dan banyak orang sih sebenarnya. Ada ndak kemungkinan kawan-kawan kita nan mengidap virus HIV dan AIDS untuk sembuh? Dalam arti kata sembuh itu sembuh dari penyakit ya? Banyak. Oh, aduh. Banyak. Kalau dalam arti kata sembuh tidak ada virus di dalam tubuhnya, tidak. Oke, siap. Berarti secara fisik mungkin telah sembuh, tapi virus itu masih ada di dalamnya. Tetap. Oke. Contoh tadi saya bilang ada HIV, ada AIDS. Yang kami tolong di rumah sakit itu, yang diobati di rumah sakit itu adalah AIDS-nya. AIDS itu adalah kumpulan dari beberapa penyakit. Yang diobat di rumah sakit itu penyakitnya, bukan HIV-nya. Umpamanya dia orang dengan virus HIV sakit di rumah sakit dalam keadaan drop. Terus berdasarkan medical check up-nya dia ada TBC, ada gangguan fungsi hati, ada tekanan darah rendah, yang diobati itu. Kalau rendah darahnya dinormalkan, kalau fungsi hatinya bermasalah dinormalkan, kalau ada pernafasannya paru-parunya itu yang dinormalkan. Dalam arti kata di rumah sakit dirawat orang dengan nya sakit karena HIV, bukan. Sakit karena penyakit, tetapi HIV tadi memperburuk keadaan penyakitnya. Karena imun baik dan virus HIV itu dia berantem di dalam tubuh. Oke. Berarti si virus HIV sendiri sebenarnya bisa menginfeksi dan memperburuk penyakit-penyakit apapun yang ada dalam tubuh. Betul. Itu yang diserangnya sampai terakhir orang meninggal itu dengan HIV itu virus itu naik ke dalam tubuh ke dalam otak. Kalau udah mengganggu fungsi otak, mesin utama kita ini di otak loh. Iya betul. Awak bisa mengecek kok dari otak, awak bisa melihat dari otak, makanya dia tidak ada. Kalau si virusnya sudah masuk ke otak, hilang. Tingkat kemungkinan sembuhnya kecil. Yang kembali lagi pada definisi sembuh yang penyakitnya ya, bukan hilangnya virus di dalam tubuh. Untuk si penderita AIDS itu sendiri bisa dikatakan sembuh, dan tadi kan virusnya masih ada tuh. Ada nggak kemungkinan untuk virus menginfeksi balik dan tidak dan menularkan lagi? Bisa.
Bisa. Bisa. Oke. Jadi kan yang ditanggulangi itu kan bagaimana dia tidak menularkan. Bagaimana HIV itu dia tidak menjadi ganas. Salah satunya program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini untuk dengan orang HIV. Saya bilang HIV ya, bukan AIDS ya. Oke. Untuk orang dengan HIV itu ada antiretroviral namanya. Antiretroviral. Antiretroviral. Oke. Kalau kami simpelnya bilang antivirus. Oh, siap. Biar gampang dipahami ya. Iya. Oke. Kalau antivirus ini kan netra pada zaman COVID nih. Betul. Nah, zaman COVID antivirus. Sehingga bahasa itu kami pergunakan saat ini. Jadi orang dengan HIV itu HIV-nya bisa dikendalikan. Dikendalikan dalam arti kata dia tidak meningkatkan jumlahnya di dalam tubuh kita. Sama dengan pasukan. Kalau semakin lamanya itu beranak pinaknya. Betul. Membuat satu kompinya gitu. Betul. Kalau dalam satu kompi ini kita minum ARV, dia bungkus satu kompi ini dengan ARV tadi. Sehingga dia tidak mengembang, dia tidak memperbanyak diri. Oke, misalnya pasukannya kode 1000, cukup di 1000 Cukup itu di sih. 1000 saja. Tapi kalau misalnya tidak minum obat yang tadi itu bisa jadi berkembang jadi 2000 klan gitu ya. Bisa dia jadi banyak dan dia mengkopis sel virus baik yang di tubuh. Jadi umpamanya sel darah putih yang diserang itu kan, jadi dia makan sel darah putih itu sehingga menjadi sel HIV aja di dalam tubuh itu, sehingga imun di dalam tubuh itu nggak ada lagi, yang ada virus yang ada, imunnya udah nggak ada gitu. Oh, berarti si HIV ko sendiri sebenarnya menyerang sistem-sistem imun awak berarti. Iya. Oh gitu. Begitu. Oke. Dan kalau selama minum ARV yang tadi abang bilang sembuh, kami sebenarnya lebih simpelnya bilang saat ini, kalau kamu minum ARV, tingkat kamu untuk sembuh itu tinggi. Sembuh dalam arti kata tidak akan ada penyakit-penyakit lain ya. Terus kamu bisa bertahan seperti orang biasanya, seperti orang dengan tidak ada virus. Oke, seperti orang berkegiatan normal ya. Seperti orang berkegiatan normal. Banyak orang HIV yang pekerjaannya melebihi dari orang yang tidak ada virus. Jadi stigma orang dengan HIV tidak akan bisa ngapa-ngapain? No, itu tidak ada. Kami yang sedang menemukan. Oh, berarti si penderita HIV ko sendiri dengan minum obat-obat yang kayak kita tadi itu bisa untuk setidaknya bisa berkegiatan seperti orang lainnya. Bisa. Itu walaupun virus ada di dalamnya. Betul. Jadi simpelnya kami bilang vitamin. Oh ya. Jadi kalau dia minum vitamin itu kan, vitamin itu diminum seumur hidup. Ya udah, seumur hidup kamu minum vitamin itu ya insya Allah seumur hidup. Oh, oke. Seumur hidup tuh setiap hari. Setiap hari dengan waktu yang sama, konsisten. Jadi umpamanya minum obat itu jam 10 malam. Tetap harus jam 10 malam, besok jam 10 malam lagi, besok jam 10 malam lagi, besok jam 10 kalau melanggar? malam lagi. Kalau melanggar ya konsekuensinya ada jeda waktu untuk kita memberikan peluang kepada HIV itu keluar dari bungkusan tadi. Kan kita bungkus tuh. Bungkusan itu berlakunya 24 jam. Makanya saya bilang kalau dari jam 10 minum sampai jam 10 besoknya lagi malam itu masih terbungkus tuh. Kalau kita minumnya di jam 11 artinya ada 1 jam untuk kita bukakan pintu. Kalau main lalu itu kalau mainnya. Kalau lebih capek nggak masalah kan? Lebih cepat tidak masalah, tapi besoknya juga harus cepatnya lagi. Karena harus hitungannya 24 jam. Oke. Gitu. Oh, berarti minum UB setiap hari ya? Setiap hari sama itu. Mahal nggak? Saat ini obatnya masih disubsidi oleh pemerintah, masih gratis. HIV obat ARV-nya saja ya. Di luar dari teman-teman memiliki harus ada doping vitamin lain, ada pengecekan lain harus memiliki BPJS. Jadi makanya ya kalau kita ada setidaknya kita harus memiliki asuransi kesehatan lah. Untuk semuanya harus memiliki asuransi kesehatan. Apalagi saat ini ada program BPJS kesehatan ya, setidaknya harus
terdaftar lah kita di situ. Betul, Ya betul. namanya sakit kan kita nggak tahu ya. Betul. Kalau kita sakit ada asuransi, kita mau berobat gampang. Betul. Tapi kalau sakit mau cari uang dulu, sok kula sakit bila kau cari biti lah. Iya, betul. Oke, untuk Yayasan Akbar sendiri kalau boleh tahu, Iko yayasannya profit atau apa sih? Tapi tahan dulu. Kita aduh nak lewat gitu. Oke, saudara-saudaranya, kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Yayasan Akbar, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, sana bisa nonton Tampek Mota TVRI Sumatera Barat kok setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang. Nah, bisa sana tonton di TV. Tapi kalau nak sempat nonton TV atau nak do TV di rumah, jangan bersedih hati. Nah, karena bisa nonton streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasinya yaitu TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Kita kembali lagi kepada Uda dari Akbar Sumbar ya. Yayasan Akbar Sumbar atau Uda Niki ya. Niko. Niki panggilan ya. Sama aja. Sama aja. Senyamannya. Dah, balik. Sebenarnya pertanyaan Ambo tuh diawali adalah dari pendanaan dari yayasanku dari Mas ya. Kan profit ya? Nggak. Non profit. Nah, non profit. Sedangkan berkegiatan terus itu. Dari mana dananya Dari gitu? mana fitinya? Ada niat nyumbang tuh? Boleh. Ada 100 tuh ya. Ada 100 tuh. Oke. Sejak berdiri sebenarnya Akbar ini tidak ada memiliki pendanaan. 2015 kami berkegiatan itu dananya cuman ceng-cengan dari saku masing-masing. Serius? Iya. Jadi kalau berkegiatan ada pendampingan, ada apa ya, bensin surang, makan surang ya, setidaknya tuh awak ndak na bakal raju itu kan makan yuk anyo. Wah kebajalannya nyo gitu. Betul. Terus nah itulah awalnya makanya kami bisa survive gitu. Makanya kami bisa ada semangat, ada motivasi. Jadi teman-teman itu memang kesadaran dari diri untuk menginfakkanlah sedikitnya dari penghasilannya dengan berkegiatan seperti itu. Kami memang tidak memberikan dana keluar, tidak mencari dana juga, tapi kalau ada yang sumbangsi ya kami bantu gitu. Kami salurkan. Kalau ada yang membutuhkan bantuan makan atau bantuan bayar BPJS sebulan gitu kan, kami bisa tolong. Itu dulu. Setelah dari itu 3 tahun kegiatan yang kami jalankan itu berjalan, mulai kami dilirik. Mulai kami dilirik, kami ikutlah sebuah seleksi proposal. Yang dikeluarkan oleh Yayasan Spiritia namanya. Yayasan Spiritia itu adalah lembaga yang konsen di Indonesia, salah satu lembaga yang konsen di Indonesia untuk penanggulangan HIV. Nanti teman-teman juga bisa salker juga Yayasan Spiritia itu apa sih gitu. Nah, nanti banyak juga kegiatan-kegiatan di sana. Nah, di 2018 itulah kami ikut seleksi proposalnya dan alhamdulillah kami dipinang. Karena juga Yayasan Spiritia itu kan juga harus melihat apa yang sudah dikerjakan. Betul. Nah, makanya dari situ kami kemas sebuah proposal dengan aktivitas yang sudah dijalankan kami ajukan. Alhamdulillah di Pinang sampai saat ini masih berjalan berdasarkan hibah dari sebenarnya hibahnya dari pemerintah, dari Global Fund ke Indonesia gitu, tapi dikelola oleh Yayasan Spiritia gitu. Oh gitu, berarti ada campur tangan pemerintah ya? Ada. Agak ragu. Saya takut sama haters. Oke, dan Niki itu masalah. Berarti kan jangan Miko. Berarti kalau misalnya jangan orang mikir aku kan profit mas CCPT bisa jadi kan ada pandangan-pandangan kayak gitu. Bagi si penderitanya sendiri untuk pengen didampingi atau pengen sekedar mencek semacamnya itu membayar enggak? Enggak, kami pelayanan semuanya tidak boleh
menerima uang. Mau pelayanan pendampingan, mau pelayanan pengobatan atau pelayanan konsultasi, kami tidak boleh menerima uang karena memang itu sudah mandatory secara aturan di yayasan. Tapi kalau ada yang ingin menyumbang, boleh menyumbang tapi tidak ke pribadi. Umpamanya saya mendampingi, disumbang ke saya, nggak boleh, tapi harus menyumbang ke rekening yayasannya. Oh, berarti Gitu. nggak bisa buah tangan ya? Oh, gratifikasi dong. Kami tidak boleh menerima hal Ya, jadi mau seperti tahu ada kawan-kawan di rumah yang mungkin merasa kayaknya ada ciri-ciri itulah, atau beberapa hari kok ada berkegiatan yang kemungkinan tertular itu. Ya, yang kegiatan tadi kan bukan hanya yang itu tadi ya, bisa jadi di petugas medis kah, atau pernah berinteraksi dengan orang yang tersebut ya, tahu kayak tadi menolong kecelakaan gitu kan. Nah, yang merasa punya ciri-ciri tersebut, jadi bisa untuk pendampingan ke Yayasan Akbar gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Nanti hubungi aja Yayasan Akbar. Iya, DM aja melalui Instagram, melalui hotline WA-nya ada, pasti dibantu. Oke, siap. Jadi pertanyaan dulu aku. Misal gitu, orang kulenya lah tahu, aku adalah pengidap PODA lah istilahnya, iya. orang dengan HIV/AIDS. Saya seorang suami, istri juga pengidap, misal ya. Dia pengen, langsung semua tahu si istri dan suami adalah pengidap HIV/AIDS. Dia tidak pengen keturunannya mengidap juga, bisa enggak? Oh, bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke. Itu namanya program hamil ya kalau di kebidanan. Promil ya. Promil. Jadi nanti program untuk menghasilkan keturunan non HIV namanya. Tapi program itu harus berdasarkan medical check up. Jadi ada fase-fase di mana kadar virus suami dan kadar virus istri harus dicek dulu. Ada kadar yang membolehkan pada saat karena ini perlu juga diketahui, suami istri HIV positif walaupun positif kedua-duanya, itu kalau dia berhubungan suami istri harus pakai kondom loh. Iya. Kenapa? Padahal dia udah positif kedua-duanya kan, tapi harus tetap pakai alat kontrasepsi agar supaya virus itu antar tubuh orang itu dia tidak sama jenisnya. Namanya sama-sama HIV tapi jenisnya berbeda. Kalau nanti orang HIV dengan HIV berhubungan seks, ada transmisi antara HIV dan HIV, bisa jadi nanti menjadi HIV naik fase dia. Atau kalau saya bilangnya menjadi jenis ganda yang tidak ada di sini dan tidak ada di sini gitu. Bermutasi jadi. Bermutasi. Nah, pada saat bermutasi itu obat yang tadinya si istri minum obat jenis A, si suami minum jenis B, tidak mempan obat itu lagi karena si virus itu bukan itu dia lagi jenisnya gitu. Jadi makanya kalau kita mau program kehamilan, istri atau suami HIV, pasangan HIV, kalau mau program keturunan harus melalui rekomendasi dari dokter. Kalau dokter itu biasanya dianjurkan cek dulu kadar virus di suami, cek dulu kadar virus di istri. Dan ada juga masa yang dibolehkan. Umpamanya dalam jeda masa kesuburan istri di minggu ketiga, virusnya lagi banyak, di stop dulu. Jangan, nggak bisa di sini. Berarti bulan besok. Bulan besok. Ada bulan dan bulannya. Itu dokter yang menghitung. Dan dokternya juga bukan dokter penyakit dalam satu, tapi ke dokter kandungan juga, ke bidanan juga gitu. Banyak rujukannya gitu. Begitu. Cukup ribet ya, cukup rumit lah. Cukup rumit. Tapi insya Allah anaknya kalau melalui rekomendasi, melalui program, pasti hasilnya negatif. Tapi tidak boleh melahirkan normal. Dia harus sesar. Jadi si plasenta itu nanti tidak boleh pecah dulu. Diangkat plasenta bayi itu baru di luar, baru dipecahkan. Gitu. Ternyata banyak treatmentnya. Berarti kan ada banyak kehati-hatian
penyebarannya untuk meminimalisir penularannya tadi. Betul. Ya? Oke. Tambah lagi Biko misalnya dengan penyebaran melalui air susu ibu. Nggak boleh dia menyusui. Coba aja di susunya. Susu dia susu Jawi. Oh. Susu Jawi, susu sapi. Oh, berarti susu formula. Susu ya? formula. Oh, oke. Nggak boleh ibu itu menyusui. Kalau itu boleh tanya nggak sih? Untuk di Sumbar sendiri tinggi nggak tingkat pengidap HIV/AIDS? Angkanya. Kita bicara angka sih dulu. Oke, kalau angka secara kumulatif Sumatera Barat itu berkisar di 8.000 estimasi Dinas Kesehatan Sumatera Barat. 8.000. Saat ini baru ditemukan 4.000. Nah, kenapa ada estimasi 8.000? Ada yang sudah tes hasil positif tapi tidak meminum ARV tadi, vitamin yang saya bilang tadi, antivirus. Nah, dalam angka 4.000 itu kalau tidak meminum ARV dengan perilakunya masih melakukan hubungan seksual, karena salah satu penularan juga hubungan seksual kan. Nanti mutasinya akan tinggi. Lebih jadinya. Tinggi, ya? Iya. Berarti ada kemungkinan jadi pandemi juga berarti ya? Betul. Kalau tidak ditanggulangi dengan baik. Oke, berarti kok sebenarnya emang harus pemerintah, kok semua yang stakeholder lah ya, harus bersama-sama kita untuk meminimalisir penyakit ini, entah itu dengan pendampingan melalui Yayasan Akbar. Betul. Dari rumah sakit dan segala macamnya. Masyarakat tidak mengintimidasi kawan-kawan pengidap Biko gitu kan, secara kompleks lah. Kita sama-sama untuk menekan angka penularan dari HIV/AIDS. Sebenarnya perlu jadi informasi buat kita, HIV ini masuk ke dalam SPM-nya kesehatan loh. SPM HIV itu di 11, SPM HIV itu di 11, TBC-nya di 12. Artinya ini menjadi standar pelayanan minimum kepala daerah kesehatan ya gitu. Jadi ini menjadi program sebenarnya. Jadi program ya. Kok karena waktu telah pengen memisahkan kita kayak. Pengen dari Yayasan Akbar sendiri, dari Uda Niki adalah closing statement untuk kawan-kawan di rumah boleh mengenai HIV/AIDS atau mengenai yayasannya. Kalau saya cuman pengen tekankan di situ ya, teman-teman, HIV ini emang membunuh dengan cepat. Tapi jangan jadikan HIV ini menjadi momok negatif buat kita semua. Kalau kita pernah melakukan faktor-faktor yang akan berdampak pada penularan HIV, aware lah terhadap dirinya sendiri. Bukan orang lain yang akan tersakiti, itu bukan orang lain. Dampak pertamanya akan kita rasakan adalah diri kita sendiri. Karena tubuh kita yang akan melawan HIV tadi. Kalau dari kita tidak peduli terhadap kesehatan kita, bagaimana orang mau peduli terhadap kita kalau nanti kita diketahui orang lain HIV gitu. Kita aja nggak peduli sama diri kita. Betul. Bagaimana orang mau peduli gitu. Salah satu bentuk kepeduliannya adalah memeriksakan langsung pengidapku untuk bisa sembuh ya. Terima kasih udah Niki datang ke Tampe Mota. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraanku. Dan bagi teman-teman yang merasa ada lingkungannya atau dirinya sendiri yang macam-macam, silakan hubungi Yayasan Akbar Sumatera Barat. Dan sana sadanya demikianlah bincang-bincang kita di Tampe Mota. Saya Disbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.